Kali ini saya akan berkisah tentang perjalanan saya ke Malaysia dan Thailand Selatan. Saya terbang ke Kuala Lumpur, kemudian dari Kuala Lumpur ke Melaka selama 2 jam. Saya dengan istri. Nah, sampai Melaka, saya sore, malam kulineran dulu, baru besok paginya kami berangkat. Dari Melaka langsung masuk jalan tol ke arah Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur langsung ke utara menuju perbatasan dengan Thailand. Nah, dari Malaysia ke Thailand itu ada beberapa perbatasan border. Di sebelum perbatasan itu ada agent yang akan mengurus semua dokumen untuk masuk ke Thailand, dokumen kendaraan, asuransi, semua sudah diurus di situ, sudah disiapkan oleh Om Ayub namanya, pemilik agent itu. Akhirnya sore kami sudah masuk di Lengkong, dan setelah dokumen diperiksa beres, membayar beberapa ringgit, kami masuk dan menuju ke kota Betong. Di Betong malam ya kulineran. Pagi-pagi jam 3 pagi kami sudah berangkat lagi, karena di daerah Betong itu ada objek wisata semacam desa di atas awan, seperti di Indonesia itu di Citorek, di Dieng, seperti itu. Jadi kami pagi-pagi berangkat, kemudian naik ke situ, puas menikmati pemandangan di situ. Kami melanjutkan perjalanan. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. Kota Hacai. Di Hacai kami menikmati dimsum Muslim yang sangat terkenal. Harusnya di situ setengah hari atau menginap, karena habis makan dimsum kami langsung ke float market yang isinya itu orang jual makanan banyak sekali, enak-enak di pinggir sungai gitu. Kami dalam kondisi masih kenyang, jadi di situ kami tidak bisa banyak menikmati. Dari Hacai kami menuju Baran, kami menuju ke sana, menginap 1 malam. Terus besoknya kami ke pulau one day trip. Di sini perjalanan naik kapal itu paginya enak, ombaknya tenang, tetapi pulangnya ombaknya cukup besar. Jadi selama hampir 2 jam perjalanan tuh kapal menerjang ombak, benar-benar sangat tidak nyaman, seperti naik truk di jalan yang off-road. Besoknya kami melanjutkan perjalanan kembali ke Malaysia di Pak Bara pagi, kemudian kami lewat perbatasan sepi, kayak di pedesaan gitu. Sebelumnya lewat Taman Nasional
Thailand Selatan. Kami foto-foto di situ, kemudian masuk perbatasan, kemudian saya menuju Penang. Om Lim pulang ke Melaka karena dia harus bekerja esok harinya. Jadi dari Pak Bara sampai Melaka dia seharian penuh, 700 km dia sehari menempuh perjalanan. Sementara saya menggunakan motornya Om Lim, Honda CB 500X. Saya dipinjami motor sama Om Lim. Jadi saya menuju ke Penang. Menginap 2 malam. Satu hari saya one day tour di Penang, menikmati kuliner nasi kandar, durian, musangking yang harganya nggak sopan. Besoknya kami ke Balik Pulau. Ternyata Balik Pulau itu adalah tempat perkebunan durian. Itu beratus-ratus hektar, banyak sekali perkebunan durian. Jadi Penang itu ternyata salah satu pusat durian Malaysia. Menikmati Georgetown, pokoknya keliling pulau lah. Puas, malamnya kulineran lagi. Kemudian besoknya saya pulang menuju Melaka. Langsung masuk highway. Menjelang kota Ipoh saya keluar. Saya menikmati beberapa spot wisata di Ipoh, City Hall, kemudian ada gedung tua peninggalan zaman kolonial. Makan siang. Nah, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saya dijemput oleh Pak Idrus. Pak Idrus ini biker juga yang kenal di Facebook. Nenek moyangnya keturunan dari Minang. Istrinya juga. Banyak di sana orang-orang keturunan Minang. Dia menggunakan Benelli TRX 500. Dia menjemput saya di highway, kemudian diajak ke rumahnya. Saya city tour ke Putrajaya, ibu kotanya Kuala Lumpur, Malaysia sekarang. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke Melaka. Pak Idrus pulang. I dare you to fix me, I'm crossing the line again, falling on my knee. Di Malaysia dan Thailand itu relatif sangat-sangat aman dibanding touring di Indonesia. Di Malaysia kita bisa lewat jalan tol. Pengendara di sana disiplin. Jadi kalau di jalan tol itu bahu jalan tuh untuk sepeda motor, bahu kanan untuk mobil. Itu walaupun macet, pada saat itu ada libur nasional, jalan tol agak macet, pengendara mobil tidak berani masuk ke bahu jalan. Satu, dia akan ditangkap polisi. Kedua, kalau misalnya di situ tidak ada polisi atau tidak ada kamera, kemudian ada mobil yang mencoba masuk ke bahu jalan, dia akan dikomplain. Bahkan saya lihat ada yang sampai nuding-nuding gitu, memaki-maki pengendara mobil. Jadi kita melaju di bahu jalan dalam kondisi tol macet, mobil macet, kita sepeda motor tetap bisa melaju sampai 80-90 km per jam. Hanya di jalan tol kita harus waspada karena di sana ada speed gun atau kamera tersembunyi itu yang memantau kecepatan. Di titik-titik tertentu ada maksimum kecepatan di tol Malaysia adalah 110 km per jam. Kalau di Thailand itu Thailand Selatan ya, jadi banyak jalan baru, maksimal kecepatan di situ 90 km per jam. Dan disarankan oleh teman-teman biker di sana untuk masuk Thailand kita sebaiknya
lebih berhati-hati, kemudian sangat mentaati peraturan, karena kalau kita sampai kena tilang itu dendanya sangat mahal. Nggak tahu denda resmi atau enggak. Tapi yang kedua, jangan sampai eksiden di sana. Kalau eksiden di sana, walaupun kita punya asuransi itu, ya urusannya juga ribet. Pokoknya kalau di sana ya kalah aja lah. Ya namanya di negara orang, di mana-mana pasti kita harus lebih hati-hati mengikuti peraturan. Jadi walaupun jalannya mulus, tangan gatel, ya sudah speed di 90 aja. Itu soal jalan lalu lintas. Jadi relatif aman lah. Tidak ada orang yang motong tiba-tiba. Nah, kalau masyarakatnya so far sih oke lah, juga nggak tidak ada isu keamanan. Jadi saya tidak pernah dapat pesan kalau malam berhenti ya Pak, itu nggak ada. Hati-hati kalau lewat daerah sini Pak. Di sini seperti di beberapa tempat, khususnya di pulau tertentu di negara kita ini, kalau kita mau touring ke sana, isu-isu keamanan itu masih harus diperhitungkan. Nah, di sana aman-aman saja. Soal makanan juga kita nggak perlu khawatir, karena Malaysia kemudian Thailand Selatan itu daerah Muslim, jadi hampir bisa dipastikan gampang sekali menemukan rumah makan halal. Jadi tidak usah khawatir. Satu itu, kedua harganya pun murah. Di pedesaan gitu ya, di Thailand pedesaan sarapan gitu, mungkin seharga 15.000 kita sudah ini. Warungnya bersih, nggak banyak debu, makanan khas Thailand. Di Malaysia pun juga. Jadi kalau kita touring di Malaysia dan Thailand, secara biaya itu tidak beda-beda jauh dengan touring di Indonesia. Hanya yang menjadi lebih mahal mungkin kalau kita rental motor ya. Tentu tergantung jenisnya. Kalau saya kan dapat pinjaman dari Om Lim. Hotel juga murah. 200.000 semalam, 300.000 sudah sangat layak. Saya hitung mungkin 6 hari di sana itu habis untuk touring itu ya, samalah dengan kalau kita touring ke Jakarta, Bali. Jadi dari sisi biaya relatif murah. Saya kira cerita perjalanan motor traveling saya ke Malaysia dan Thailand Selatan, walaupun sudah banyak sekali pasti yang orang-orang Indonesia yang melakukan touring ke sana. Mungkin mudah-mudahan ada sesuatu yang baru yang dari cerita saya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lain.